Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 4 Oktober berjudul Obat yang Dicairkan. Ayat intinya diambil dari Roma 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bersama saya, Pendeta Andre Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada tahun 2005, pasien kanker Georgia Hayes memenangkan $2,2 miliar Amerika yang merupakan putusan dalam gugatan terhadap mantan apotekernya Robert R. Courtney. Kejahatannya mengencerkan obat kemoterapi Georgia dengan air. Dia melakukan ini untuk meraup keuntungan dari menjual lebih banyak obat mahal tersebut kepada pasien lain. Namun, sementara itu korbannya melewatkan kesempatan terbaiknya untuk mendapatkan kesembuhan karena tidak mendapat pengobatan dengan baik. Apoteker mengaku mencairkan obat-obatan itu selama lebih dari 1 dekade dan berdampak pada hampir 4.200 pasien. Ayah 5 anak berusia 48 tahun itu kini sedang menjalani hukuman 30 tahun penjara. Ini bukanlah kasus yang terisolasi. Sayangnya, pemalsuan obat-obatan telah menjadi masalah yang semakin meningkat di masyarakat kita. The Food and Drug Administration Amerika Serikat memeriksa rata-rata 5 kasus setahun sepanjang dekade 1990-an. Namun, sekarang terdapat lebih dari 20 investigasi dalam setahun. Dengan teknologi yang lebih canggih, para pemalsu terkadang berhasil memasukkan obat palsu ke dalam sistem. Misalnya Procrit yang melawan anemia dan kelelahan pada pasien kanker dan AIDS telah dipalsukan pada tahun 2002. Air keran yang tidak disterilkan digunakan untuk mencairkan obat asli sampai hanya tinggal 1/20 kekuatan aslinya. Tidak hanya melemah, namun juga menimbulkan ancaman infeksi dari air yang terkontaminasi. Epogen, obat yang digunakan untuk mengobati anemia berat, juga baru-baru ini dipalsukan. Dan masih banyak lagi. Obat-obatan yang dicairkan ini tidak memiliki efektivitas yang sama dengan obat aslinya dan tidak dapat membantu pasien yang meminumnya. Demikian pula sebagian orang mengencerkan air kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan mengajar dan memberitakan Injil yang lunak atau murah, mereka merusak obat bagi jiwa manusia. Sama seperti obat-obatan yang encer, Injil yang lemah berbahaya bagi kesehatan rohani. Salah satu bentuk Injil yang encer adalah yang mengatakan adalah tidak masalah untuk terus berbuat dosa, karena Tuhan selalu mengampuni pendosa. Paulus menjawab argumen ini dengan mengatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Dicatat dalam Roma 6 ayat 1 dan 2. Dan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dicatat dalam Yohanes 14 ayat 15. Injil Yesus Kristus yang benar dan murni adalah seruan untuk patuh dan pemuridan. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru dan nafas kehidupan yang Engkau berikan. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami boleh belajar dari pengalaman seorang apoteker jahat yang mempraktikkan cara yang tidak mulia
yaitu dengan mengencerkan obat-obatan yang diberikan kepada setiap pasien. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami boleh dapat mengajarkan, memberitakan kabar baik ini, bukan dengan cara yang lunak dan murah, tetapi dengan penuh keyakinan kami dapat menunjukkan kasih kami kepada Tuhan dengan cara menuruti segala perintah yang Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.